Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fida Nur Rahma dengan nomor NPM 2206834521, mahasiswi fisioterapi dari Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Video kali ini membahas gait cycle analysis, mata kuliah kinesiologi dan biomekanika. Selamat menganalisis semua. Gait cycle analysis. Gait analysis adalah suatu keadaan satu kaki menyentuh tanah dan berakhir saat kaki yang sama menyentuh tanah kembali yang disebut dengan siklus berjalan. Siklus ini dibagi menjadi dua periode yaitu stance dan swing. Normal gait cycle. Fase stance atau menopang. Fase ini sebesar 62% di mana terjadi ketika kaki bersentuhan dengan tanah. Fase ini dibagi menjadi 5 yaitu initial contact, loading response, mid stance, terminal stance, serta pre-swing. Berikut analisis dari berbagai macam fase stance dimulai dari trunk, pelvis, hip, knee, tibia, ankle, hind foot, serta forefoot. Dan ini adalah analisis untuk initial contact. Ini adalah analisis untuk loading response, analisis mid stance, analisis terminal stance, serta analisis pre-swing. Fase swing atau mengayun. Fase ini sebesar 38% kaki melayang di udara. Fase ini terdiri dari initial swing, mid swing, serta terminal swing. Berikut adalah analisis dari initial swings, mid swings, serta terminal swings. Abnormal gait cycle. Antalgid gait adalah gangguan gaya berjalan yang disebabkan oleh rasa sakit dengan ciri-ciri berjalan pincang. Klien bergerak lebih cepat pada sisi yang sakit dengan berkurangnya fase stance. Trendelenburg gait condong ke arah lateral pada sisi di tubuh bertumpu yang disebabkan oleh kelemahan otot gluteus medius. Spastic gait disebabkan oleh lesi pada tractus corticospinalis. Kelainan cara berjalan pada saat tungkai bawah bergerak dengan kaku, jari-jari kaki saat berjalan pun diseret. Waddling gait, kelainan cara berjalan di mana langkah tubuh dengan gerakan selang-seling yang berlebihan disertai dengan peninggian hip joint dan berjalannya seperti bebek. Ataxic gait, gaya berjalan seseorang yang kehilangan keseimbangan karena tidak adanya fase heel strike pada saat berjalan. Kaki orang tersebut foot flat, sehingga gaya berjalan dengan langkah yang lebar, membantingkan kakinya, langkah tidak beraturan, dan sebagainya. Gluteus maximus gait, penyebabnya karena kelemahan otot gluteus maximus. Pola jalannya pada kaki yang tidak sakit melakukan initial contact. Pada sisi yang sakit, toraks akan bergerak ke belakang, akibatnya trunk akan mundur. Plantar flexor gait, akibat dari kelemahan otot plantar flexor berkurang atau tidak adanya push off pada waktu fase stance. Fase stance berkurang sehingga langkah berjalan menjadi pendek. Parkinson gait, posisi atau keadaan dari leher tulang belakang dan kedua lutut pasien dalam keadaan fleksi. Cara jalannya terburu-buru atau mengambil langkah pendek namun cepat. Kedua lengan kaku, pasien menengadah ke depan dan jalannya seakan-akan tidak dapat diberhentikan. Psoatic limb, penyebabnya adalah kelemahan otot psoas mayor. Akibatnya merasakan sakit the hip, gerakannya melebihi trunk dan pelvic, sulit dalam melakukan fase swing, tidak bisa melaksanakan fleksi hip, sehingga fase swing menjadi sulit dilakukan. Kontraktur gait biasanya patologi terjadi pada hip, knee, dan ankle dengan penyebab imobilisasi terlalu lama pada sendi itu sendiri. Arthrogenic gait, penyebabnya kekakuan pada hip atau knee. Pola jalan pada kaki yang sakit gerakannya sirkumduksi, pada kaki yang sehat lebih mencondongkan plantar fleksi, sehingga hip lebih tinggi daripada normal untuk kompensasi. Short leg gait disebabkan oleh pendeknya salah satu tungkai. Pada kaki yang sakit, pelvic terangkat, dan pada kaki yang sehat, pelvic turun. Pada kaki yang sakit, saat mid stance, kaki bergerak supinasi untuk memanjangkan tungkai. Hemiplegic gait, tungkai yang sakit tampak kaku dan diayunkan pada panggul dengan gerak setengah lingkaran. Pasien condong ke sisi ekstremitas yang sakit dan susah digerakkan ke depan karena mobilitas sendi terganggu. Steppage gait, gerakan lutut tinggi dan kaki terkulai.
Saat tungkai diangkat, jari-jari kaki terseret paralisis otot tibialis anterior. Limping gait, adanya rasa nyeri pada salah satu ekstremitas bawah. Pasien meletakkan ekstremitas yang sakit dengan pelan-pelan. Langkah-langkahnya pendek agar kaki yang sakit secepat mungkin bebas dari bebannya. Tungkai yang sehat dilangkahkan dengan cepat ke depan dan dihentikan kuat-kuat ke lantai. Astasia abasia merupakan ataksi histerikal dengan inkoordinasi yang aneh sehingga penderita tidak mampu berdiri atau berjalan. Padahal semua tungkai dapat digerakkan dengan normal ketika pasien duduk atau berbaring. Drunken gait merupakan gaya berjalan terhuyung-huyung pada alkoholisme akut, keracunan obat, dan tumor otak. Sekian gait cycle analisis yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.